Baik, silahkan di maximize atau di F5. Nah, baik, silahkan berdoa, kemudian lanjutkan dengan presentasinya. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Peningkatan Jarak Kontrol Penerangan Bangunan Berbasis Komunikasi Nikrabel Wi-Fi. Sebelumnya, nama saya Aulia Oktaviani Prasiska dengan NIM 310114022738, Program Studi Teknik Informatika. Seperti yang kita ketahui, manusia sangat membutuhkan adanya efisiensi waktu, tenaga, dan biaya kehidupan sehari-harinya. Berbagai upaya dilakukan agar dapat dicapai, salah satunya dengan memanfaatkan perangkat telepon atau smartphone, dan jumlah pengembangan aplikasi berbasis Android ini dioperasikan begitu banyak dan cepat. Salah satunya untuk aplikasi yang dikembangkan berbagai sistem operasi Android adalah pada otomasi baik untuk penerangan rumah, gedung, ataupun yang lainnya. Sistem kendali kontrol ini terkait penerangan sebuah gedung telah dikembangkan lebih banyak, baik yang memanfaatkan microcontroller sebagai otaknya atau jauh lebih lagi yaitu ke arah sistem kontrol yang berbasis IoT. Namun, masih ada kekurangan dalam peningkatan IoT tersebut. Jarangnya digunakan di seperti bangunan bergedung, seperti kantor, mal, apartemen, dan lain-lain. Dalam instalasi penerangan bangunan ini umumnya menggunakan masih saklar on-off yang digunakan secara manual. Artinya hanya bisa menghidupkan atau mematikan salah satu bagian internal maupun eksternalnya jika sedang berada dalam ruangan saja. Dan permasalahannya, pada saat instalasi penerangan bangunan yang masih dioperasikan secara manual menggunakan saklar on-off yang bisa dihidupkan atau dimatikan saat penjaga bangunan atau lebih tepatnya satpam sedang berada di dalam gedung. Yang jika penjaga gedung bangunan satpam tersebut lupa mematikan atau menyalakan lampu internalnya maupun eksternalnya di gedung bangunan pada saat si satpam sudah kembali ke halaman bawah atau ke lobi atau saat si satpam sudah kembali ke rumah. Sehingga hal itu menyebabkan penjaga gedung atau satpam tersebut harus kembali ke lantai di mana penerangan masih belum dinyalakan atau dimatikan. Dalam identifikasi masalah ini, dari uraian latar belakang di atas diidentifikasikan permasalahan bahwa instalasi penerangan bangunan tersebut masih dioperasikan secara manual menggunakan saklar on-off yang bisa dihidupkan atau dimatikan saat penjaga bangunan satpam yang berada di dalam gedung. Yang artinya jika penjaga gedung bangunan atau satpam lupa mematikan atau menyalakan penerangan lampu internal maupun eksternal di gedung bangunan tersebut pada saat sudah mengunci pintu lobi atau si satpam sudah kembali ke rumah, sehingga hal itu menyebabkan penjaga gedung bangunan satpam tersebut harus kembali ke lantai di mana penerangan masih belum dinyalakan atau dimatikan. Di dalam ruang lingkup masalah, batasan masalah pada penelitian ini adalah di mana perangkat yang digunakan oleh peneliti adalah Oppo F1s yang berbasis Android. Penelitian ini berlaku hanya untuk sebuah bangunan yang masih baru dibangun atau berupa gedung bangunan yang bertingkat. Kemudian perangkat ini dibangun menggunakan Arduino IDE, Wemos Dewan Mini, push button, mode relay 4 channel, fitting lampu LED, kabel jambar untuk mikrokontroler Wemos Dewan Mini-nya. Perangkat menyimulasikan pengoperasian 3 lampu LED yang ukurannya 5 volt. Dan kemudian aplikasi Android ini dibuat menggunakan aplikasi Blink. Dalam rumusan masalahnya, adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana merancang sebuah bangun sistem kontrol penerangan di sebuah gedung bangunan yang bertingkat dengan jarak kontrol yang lebih jauh dan nikrabel. Dan di sini ada memiliki tujuan serta manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang bangun sebuah kontrol penerangan di sebuah gedung bangunan yang bertingkat
dengan jarak kontrol yang lebih jauh dari kabel. Dan kemudian memiliki manfaat, di mana manfaat ini dapat membantu memberikan kepraktisan dalam proses pengontrolan matinya sebuah lampu atau saklar on-off sebuah penerangan lampu bangunan bagi pemiliknya, si user, dan menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya diimplementasikan ke dunia teknologi maupun perindustrian. Dan ini adalah kerangka pemikirannya, di mana ada permasalahan bagaimana merancang bangun sebuah sistem kontrol penerangan di sebuah gedung bangunan yang bertingkat dengan jarak kontrol yang lebih jauh dari kabel. Kemudian ada pendekatan penyelesaiannya dengan membuat sistem pengontrol jarak jauh. Kemudian dikembangkannya adalah atau pengembangannya adalah dari microcontroller Wemos Dewan Mini dan aplikasi Blink. Kemudian diimplementasikan ke sistem penerangan gedung bangunan. Kemudian hasil tersebut diuji menggunakan pengukur akurasi hasil pengujian alat atau eksperimen, kemudian mendapatkan hasil di mana peningkatan jarak kontrol penerangan bangunan berbasis komunikasi nikabel Wi-Fi. Dan ini adalah diagram desainnya, di mana ada analisa kebutuhan, kemudian ada pembuatan rupa sistem, kemudian ada pembuatan aplikasi, kemudian ada pengujian. Dalam pengujian tersebut, kita akan tetap menguji satu-satu, di mana pengujian analisa kebutuhan ada, pengujian pembuatan rupa sistem juga ada, dan pembuatan aplikasi juga ada. Dan ini adalah diagram sistem yang dirancang bangun, di mana di sini ada Android, terkoneksi dengan Wemos Dewan Mini, kemudian Wemos Dewan Mini memiliki relay, di mana sebagai pengatur saklarnya, dan relay terkoneksi dengan lampu LED. Android juga terkoneksi dengan Wi-Fi, begitu juga dengan Wemos Dewan Mini. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak kepada dosen telah melaksanakan pengujian hari ini. Tanpa bimbingan beliau, mungkin pengujian ini tidak terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bahar, Pak Satrio mungkin untuk masukan kepada Alia. Pak Bahar, silakan Pak Bahar. Oke. Tes, suara saya bisa didengar? Bisa Pak, bisa ya? Terdengar Pak. Cukup jelas ya? Jelas Pak. Oke, terima kasih. Saya tertarik nih kalau ada alat yang dibangun seperti ini. Namun dari pengalaman-pengalaman menguji, baik itu menguji proposal maupun menguji skripsinya, saya sering menemui hal-hal yang sering tidak jelas di dalam penelitian itu, terutama pada fokus yang akan diteliti itu apa, Gerang, sehingga nanti itu akan berpengaruh pada proses pengujian dan kesimpulannya sering tidak nyambung dengan apa yang diharapkan di depan. Nah, oleh karena itu pada proposal ini saya coba mengkonfirmasi beberapa hal. Siapa tahu ada hal yang mungkin tidak sempat saya baca di dalam proposalnya ya. Pertama, saya harus tahu dulu dari judul ini, peningkatan jarak kontrol penerangan berbasis komunikasi nirkabel, apa sebenarnya yang Anda akan amati di dalam penelitian itu? Walaupun ini adalah R&D, membangun produk, tetapi kan sebenarnya mekanismenya di dalam itu adalah eksperimen dalam proses pelaksanaannya ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang Anda akan amati di dalam penelitian ini? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang akan saya amati adalah bagaimana peningkatan jarak kontrolnya, Pak. Apakah nanti saya berhasil membuat peningkatan jarak kontrolnya dengan jarak yang lebih jauh dari pembahasan pengembangan sebelumnya. Berarti jarak kontrol ya? Iya, Pak. Fokusnya jarak kontrol ya? Iya, Pak. Definisi jarak kontrol itu apa menurut Anda itu? Yang seperti apa yang Anda maksudkan, jarak kontrol itu? Definisi jarak kontrol seperti contohnya kalau misalkan penggunaan Bluetooth hanya bagian dekat paling tidak jaraknya 1 sampai 10 meter misalkan Pak. Kemudian kalau misalkan ini saya menggunakan Wemos Dewan Mini, di sini sudah support Wi-Fi, kemudian aplikasi saya juga berbasis online atau sudah sekali lagi fokus saja. Saya hanya ingin tahu yang dimaksud jarak kontrol, yang Anda maksud jarak kontrol itu yang seperti apa? Jarak dari mana ke mana?
Oh, baik Pak, terima kasih. Untuk jarak kontrolnya dari mana ke mana itu bisa digunakan Pak. Misalkan kalaupun kita tidak berada di kantor tersebut, kita bisa mengontrolnya langsung Pak. Tidak jelas. Dari mana ke mana itu yang jarak kontrol. Kalau ke jarak kontrol itu berarti ada pengontrol, ada yang dikontrol. Nah ini apa dalam penelitian Anda ini apa? Untuk jarak yang dikontrolnya itu, adalah lampu. Lampu. Ya, Lalu lampu penerangan. Pengontrolnya menggunakan Android. Berarti smartphone. Dari smartphone ke lampu gitu. Ya Pak. Oke, gitu aja. Sebenarnya praktis saja. Jadi Baik, dari Pak. smartphone ke lampu. Itulah Baik, yang Anda ingin tingkatkan jarak kontrolnya. Baik Pak. Berarti di dalam bereksperimen nanti itu akan selalu diamati kalau kondisinya begini maka berapa jaraknya, kalau kondisinya begini bagaimana berapa jaraknya. Apakah itu yang Anda mau teliti? Baik Pak, iya Pak. Oh begitu ya. Oke, Pak. berarti jarak kontrol parameter outputnya ya. Baik Pak. Parameter output itu adalah jarak kontrol. Sekarang pertanyaan saya, apa parameter input yang Anda akan setting nanti dalam penelitian itu? Jadi istilahnya jarak kontrol itu tergantung pada apa? Nah, itu kan ada parameter nanti di situ ya. Parameter input. Nah, parameter input apa yang nanti akan Anda setting di dalam bereksperimen itu? Untuk parameter inputnya, permisi Pak sebentar. Ya. Untuk parameter inputnya itu Pak, melihat bagaimana nanti responsifnya Pak, responsif konektivitasnya. Parameter input, apa yang akan disetting? Contoh begini, ini yang saya maksud seringkali tidak jelas nih dalam proses bereksperimen ini. Misalnya begini, contoh sederhana ya, kita mau mengetes AC untuk mendinginkan ruangan. Saya sering memberi contoh yang sederhana begitu. Lalu nanti anak itu akan bereksperimen, hidupkan remote, oke, hidup. Hidupkan AC, oke, hidup. Selesai. Kesimpulannya remote berfungsi, AC berfungsi. Padahal penelitiannya adalah mau melihat fenomena AC mendinginkan ruangan. Nah, mestinya kan dia harus tahu dulu parameter inputnya, misalnya berapa lebar ruangan. Karena ini kaitannya dengan dingin kan itu ya. Yang kedua, setelah AC dihidupkan, bagaimana mekanisme eksperimennya? Inputnya misalnya di set suhunya dulu 25 derajat misalnya. Itu kan parameter input, suhu. Lalu kemudian nanti berapa lama itu harus dibiarkan? Misalnya dibiarkan 15 menit dulu, berarti itu kan parameter input juga. Lalu apa yang Anda amati? Suhu ruangan diukur, berapa dingin yang realnya, berarti itu parameter output. Jadi ada kaitan antara parameter input suhu, lalu kemudian lebar ruangan, lalu kemudian berapa lama itu dibiarkan untuk kemudian nanti outputnya akan diukur. Nah, ini yang saya maksud. Nah, dalam hal Anda mau meningkatkan jarak, itu nanti apa parameter inputnya yang Anda akan utak-atik, yang Anda akan setting, yang sehingga nanti akan berpengaruh pada jarak yang akan diamati itu. Ya, jadi saya selalu berpikir begini, sekali lagi teman-teman sering kali meneliti, itu yang diamati itu serpihan-serpihan. Jadi bukan konsep yang terintegrasi. Sehingga menjadi tidak jelas di ujungnya itu apa gerak yang akan diamati itu. Nah ini disinilah yang saya ingin membuat Anda jelas itu ya. Dengan jelas parameter input dan outputnya itu penelitian itu silakan jalan, apapun itu tekniknya tidak jadi masalah, tapi mesti harus jelas apa konsep inputnya, apa konsep outputnya yang diamati dan bagaimana keterkaitannya itu. Oke, silakan. Jadi sekali lagi parameter input apa nanti yang Anda akan setting yang nanti akan mempengaruhi peningkatan jarak di dalam penelitian itu. Baik Pak, dari yang saya tangkap tadi, parameter inputnya itu adalah bagian nanti nyala on off-nya lampu tersebut Pak. Kemudian kalau outputnya mungkin yaitu mengukur jarak tadi Pak, mengukur jarak
Yang Parameter output saya kira cukup jelas. Nah, seperti yang tidak jelas ini inputnya. Apa yang Anda akan setting untuk kemudian nanti akan berpengaruh pada jarak yang Anda mau ukur itu di outputnya. Contoh sederhana. Apakah nanti ada kaitannya dengan parameter pengganggu? Contoh sederhana ya, karena parameter itu kan banyak, parameter input itu. Salah satu di antaranya parameter pengganggu. Misalnya nanti bagaimana kalau itu terhalang, penghalang, apakah tembok atau apa. Itu kan salah satu parameter input itu yang nanti akan dikaji. Tapi itu kan parameter liar yang seperti itu ya. Tapi apa parameter utamanya? parameter utamanya berarti mikrokontroller WMS Dewan Mini-nya, Pak, nanti, Pak. Yang akan dikontrolisasi bagian inputnya. Apanya? Di spesifikkan Aulia. Jadi di WiFi di WMOS itu kan ada WiFi-nya. Aulia sudah pernah lihat spesifikasi itunya tidak? Internalnya berapa daya TX-nya? Ya, apakah ada kaitan dengan spesifikasi teknis dari peralatan itu? Itu kan juga menjadi salah satu parameter. Misalnya daya dan lain-lain sebagainya. Itu kan perlu juga menjadi ya. Jadi yang pertama itu Pak, terima kasih. Mohon maaf. Bagian berarti itu adalah dari mikrokontroller WMS Dewan Mini-nya untuk input, di mana inputnya ini nanti memiliki WiFi yang terkoneksi jaringannya lebih kuat, Pak. WiFi-nya di WMOS Dewan Mini. Kemudian lebih kuat. Bisa sebagai contoh, apakah ada kaitannya dengan daya nanti setting daya? Ya, kemudian Pak, ini daya tegangannya juga tidak terlalu besar. Oh, berarti salah satu diantaranya adalah daya. Iya Pak, daya tegangannya tidak terlalu besar. Iya Pak. Daya, apalagi selain daya? Kemudian di sini dan bla 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 bla. Ya jelasnya itu inilah yang saya maksudkan ya. Jadi Pak, nanti mungkin menjadi pekerjaan bagi Anda untuk mengamati, untuk membuat lebih jelas itu apa parameter input nanti yang akan Anda setting. Apakah parameter input itu hanya kaitannya dengan spesifikasi teknis dari sistem yang Anda menggunakan, atau juga ada parameter-parameter lain, misalnya lingkungan. Sebagai contoh tadi, kalau Anda menggunakan sistem wireless itu apakah ada pengaruhnya dengan misalnya penghalang? Itu kan juga menjadi faktor, apalagi kalau di dalam ruangan kan. Ya Pak. Nah itulah yang nanti kalau misalnya memang itu ada, berarti kan itu menjadi bagian yang harus disetting di inputnya ya. Baik Pak. Oke, kemudian bagaimana langkah-langkah eksperimennya secara terintegrasi? Nah, ini juga seringkali bermasalah ya. Jadi yang ada itu hanya seperti tadi, menghidupkan AC, oke, hidup. Menghidupkan remote, oke, hidup, udah selesai. Tapi bagaimana konsep Anda bereksperimen secara terintegrasi tadi? Langkah kita sebutnya biasanya sebagai langkah-langkah penelitian, kan itu ya, langkah-langkah bereksperimen. Contoh sederhana saya katakan tadi, pasang AC pada ruang 5 kali 5 meter. Berarti di samping kita bereksperimen, ada sesuatu yang harus diukur, ada sesuatu yang akan diisi kan, POM eksperimennya itu. POM eksperimen itu sebenarnya kan dia adalah kita seringkali meminta teman-teman siapkan apa istilahnya, saya lupa itu yang seringkali. Misalnya kalau di sisi informasi itu berarti kan ada pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain sebagainya yang harus dipersiapkan ya. Nah kalau di dalam eksperimen kan mestinya juga ada seperti itu, POM eksperimen Anda. Yang mesti juga harus siap. Dari POM eksperimen itulah nanti akan kelihatan di situ apa inputnya yang harus disetting, lalu kemudian ada apa outputnya akan diamati. Nah, kemudian muncul nanti pertanyaan lagi, berapa kali eksperimen perlakuan? Berapa kali perlakuan nanti Anda akan melakukan eksperimen itu? Apakah itu sudah jelas? Apakah itu sudah dipersiapkan dalam proposalnya? Sudah, Pak. Sudah. Anda punya POM yang terintegrasi di dalam eksperimennya? Rancangan formulir eksperimennya Anda sudah punya? Sekali lagi, yang secara terintegrasi. Karena sering kali kita buat POM-POM itu serpihan-serpihan.
Baik Pak, kalau untuk form yang terintegrasi tadi, di mana di sini kita akan memulainya dari memasukkan IP address-nya dulu Pak. IP address-nya dulu untuk dikonekkan di Bukan itu yang WMOS. saya maksud. Form eksperimen itu ya itu tadi yang terdapat di situ ada parameter-parameter input apa saja yang nanti akan disetting, lalu kemudian parameter output apa yang diamati. Itu yang saya maksud. Parameternya aja belum jelas tadi, gimana bisa menyediakan formnya. Nah, lagi-lagi ini masukan ya. Jadi nanti di proposal itu juga sudah mesti harus siap formulir eksperimennya. Sebenarnya itu kan berupa instrumen. Itu kalau di dalam membuat alat seperti ini instrumen itu ya itu form eksperimen itu yang kemudian disebut sebagai instrumennya nanti untuk menangkap apa yang disetting pada inputnya dan kemudian menangkap apa yang diamati di outputnya nanti dari eksperimen itu. Sekali lagi yang terintegrasi bukan serpian-serpian ya. Jadi biasanya itu ada prosedur penelitian di situ, langkah-langkah penelitian, dan setiap langkah itu kalau ada sesuatu yang perlu diisi, maka muncul di situ pom-pom isian itu dari awal sampai akhir. Itu saran kedua saya. Yang ketiga lagi, kaitannya dengan berapa kali Anda akan bereksperimen. Karena ini kaitannya dengan peningkatan jarak ya, berarti kan tidak mungkin satu kali. Pasti akan berkali-kali, ada suatu fenomena ya yang diamati. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin yang nanti bisa diperhatikan, ini di teknik analisa hasil eksperimennya itu. Bagaimana cara Anda menganalisa hasil eksperimen yang berkali-kali itu, untuk kemudian selanjutnya mengambil simpulan kaitannya dengan tujuan penelitian Anda tadi, meningkatkan jarak. Seringkali analisa itu kan tidak tajam di situ, di proposalnya. Ya, Pak. Saran saya mungkin perlu dipertajam juga di teknik analisanya, terutama teknik analisa untuk hasil eksperimen yang berkali-kali itu. Bagaimana nanti Anda meramu hasil eksperimen itu untuk kemudian mengambil kesimpulan bahwa ternyata memang bisa meningkatkan jarak atau tidak. Kan mesti jelas juga di teknik analisanya itu. Baik, Pak. Nah, inilah 3 hal yang masukan saya yang saya sampaikan ke Anda. Agar supaya nanti itu terbentuk benar-benar di akhir itu apa gerang yang mau diteliti dan bagaimana kita melakukan eksperimen dalam penelitian ini. Sekali lagi ini pengalaman yang sering saya temui ketika sudah menguji skripsi, apalagi kalau itu misalnya tidak saya uji di proposalnya. Ini sudah terlanjur. Jadi istilahnya tidak ada masukan-masukan yang diberikan di awal, akhirnya ketika itu berlangsung lalu kemudian tidak jelas apa yang diamati, bagaimana mengaitkan antara yang diamati itu dengan kesimpulan tentang apa yang akan kita teliti. Itu tiga faktor itu yang saya minta ke Anda. Jadi mesti harus jelas parameter input dan outputnya. Kan itu ya. Lalu kemudian harus jelas bagaimana mekanisme Anda bereksperimen tadi, terutama instrumen-instrumen dalam eksperimennya itu secara terintegrasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana Anda menganalisa hasil percobaan yang berkali-kali itu untuk mengambil untuk mengambil kesimpulan kaitannya dengan apa yang Anda teliti. Dalam hal ini adalah peningkatan jarak. Jangan lupa peningkatan jarak, bukan hanya jarak ya. Anda mengatakan peningkatan jarak yang Anda harus teliti. Berarti analisanya mesti harus tajam kaitannya dengan bagaimana itu bisa meningkatkan jarak. Bukan hanya sekedar mengukur, oh iya jaraknya sekian. Tetapi tidak dianalisa sampai pada bagaimana itu meningkatkan jarak. Baik, oke, Pak. Saya kira itu masukan saya, Pak Baik, Budi dan Pak. Pak. Terima kasih. Oke, silahkan. Terima kasih Pak Bar. Pak Satyo mungkin bisa dilanjutkan. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Aulia, ya. Ya, ini ada beberapa yang mungkin saya ingin minta informasi dari kamu ya. Tadi sudah mungkin juga saya dengar fokus penelitian kamu itu ada di peningkatan jarak kontrol ya. Dari alat pengontrolnya yaitu smartphone ke objek yang dikontrol yaitu adalah alat yang kamu kembangkan gitu ya. Iya, Pak. Nah, penghubungnya ini adalah atau medianya itu adalah internet kan ya? Iya, Pak. Dan kamu bilang tadi ini adalah peningkatan jarak kontrol. Ini peningkatannya itu apakah dari media yang sama-sama menggunakan media internet atau peningkatan dengan media yang beda gitu dengan internet? Kalau dari pembahasan ini Pak, saya meningkatkan lebih ke yang sama-sama punya internet Pak. Contohnya
sama-sama media apa namanya? Medianya adalah internet gitu ya. Iya, Pak. Sebelumnya mungkin kamu pernah membaca penelitian itu di mana letak perangkatnya kah yang kamu gunakan berbeda atau gimana? Oh, maaf Pak Setio. Ya. Izin Pak Budi menjelas sebentar. Ini supaya tidak salah persepsi ya. Silakan Pak. Oke. Ini Anda mengontrol pakai internet. Iya Pak, Android-nya kan Pak pakai Internet. Android berarti langsung terkoneksi ke internet, bukan menggunakan media space wave gitu. Bukan Pak. Kalau seperti itu bagaimana cara bisa ditingkatkan? Nyata itu kalau dia dia tadi, internet Pak. dia pasti. Karena Nah, ya benar Pak Setio itu. Ya. Bergantung dengan Di mana kaitannya? Nah, itu. Yang penting ada jaringannya pasti Iya, nyampe. Saya pikir tadi medianya adalah space wave. Tadi ya, silakan Pak Budi. Saya pikir gitu juga Pak di awal. Saya baru sadar juga. Yeah. Sekarang kok masuk ke IoT-nya, kan saya pikir IoT-nya itu hanya tadi sekedar pengantar saja. Jadi memang di awal itu kan kasusnya itu ada sistem kontrol yang sudah banyak dibuat oleh orang yang banyak menggunakan mungkin Bluetooth atau Wi-Fi biasa gitu kan. Nah, dengan penelitiannya ini Aulia ingin mencoba bagaimana sih kalau misalkan tadi kasusnya gedungnya bertingkat, terus kalau pakai Wi-Fi biasa gitu kan mungkin ada masalah itu. Benar. Ya Pak, maksudnya seperti itu Pak, tapi kontrolnya saja Pak yang hanya internet. Nah itu dia, kalau internet itu bisa gimana? Kalau internet kan pasti tidak ada kaitannya dengan jarak. Jarak. Iya yang nih. Silakan Pak. Pasti ada fenomena yang ditangkap. Ya. Kalau mungkin bisa diganti nanti Pak pengontrolnya Pak. Kalau internet, saya pikir tadi medium space wave berarti kan itu ada beberapa parameter itu. Gitu ya, nanti mohon di. Ya, Pak. Jadi fokus kita tetap ke yang tanpa jelas langsung ya, Karena saya tadi. Iya Pak. Seperti pokoknya saya masih setuju dengan apa yang tadi Pak Bahar sudah sampaikan itu masukan-masukannya, karena memang fokusnya kita tidak menggunakan internet, karena kalau menggunakan internet itu si satpam di rumah juga bisa sebenarnya mematikan menghidupkan asal dia terhubung ke internet. Kasusnya tadi ini yang pertama. Itu dia. Baik Pak. Dulu itu karena memang kalau pakai internet itu ada sisi keamanan yang juga terbuka gitu, dalam artian bisa dihack segala macam. Tapi kalau misalkan langsung tadi kata Pak Bahar, langsung di jaringan yang sama gitu kan, itu yang mungkin di sisi keamanannya lebih baik. Tapi kita ingin coba lihat seberapa besar nanti jarak kontrol yang kita bisa capai dengan peningkatan jarak. Apa yang perlu disetting gitu. Nah, apa yang perlu diteliti dari sisi inputnya itu untuk kemudian nanti bisa meningkatkan jarak itu. Baik, tapi kalau internet kan tidak berlaku untuk kalau mau seperti itu tingkatkan saja infrastruktur jaringan, udah beres itu. Baik Pak. Ya, silakan Pak. Ke yang non IoT Pak Setio. Oke, yang non IoT. Ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi karena tadi mungkin saya ingin melihat lebih jelasnya dulu arahnya kemana. Karena kalau pakai IoT sebenarnya sekarang sudah banyak sekali kan perangkat-perangkat tambahan yang dipasang di fitting lampu gitu kan, yang kita tinggal download aplikasinya dan sudah bisa melakukan remote dari mana-mana. Nah, Aulia, berarti nanti kalau memang seperti itu tadi latar belakang yang berhubungan dengan tadi kamu katakan bahwa satpamnya mungkin sudah pulang ke rumah segala macam gitu-gitu ya. Itu mungkin nanti bisa disesuaikan lagi karena mungkin ada batasan jarak yang mungkin nanti akan berpengaruh gitu kan, jangkauan jaraknya seberapa maksimalnya gitu kan, tidak se-fleksibel atau seluas ketika kita menggunakan internet. Nah, tapi di sini nanti kamu perlu perlu menegaskan mengapa kamu membuat model yang seperti ini? Kenapa tadi tidak menggunakan IoT aja gitu? Iya, benar. Apa pertimbangannya kamu membuat model yang seperti ini? Sedangkan kalau kita berbicaranya adalah jarak atau kita ingin tidak membatasi jarak, itu kan udah otomatis solusinya menggunakan IoT gitu kan. Apakah di sini ada sesuatu yang mungkin
menyebabkan kamu tidak menggunakan medianya itu internet gitu. Itu aja sih mungkin dari saya. Kalau misalnya kamu punya informasi, boleh disampaikan. Kalau tadi mungkin Pak Budi berbicara bahwa kalau Internet of Things adalah akan bersinggungan dengan seberapa amannya sebuah perangkat gitu kan. Ya, Pak. Mungkin nanti kamu bisa tambahkan itu menjadikan sebuah alasan. Tapi tentunya juga ini tidak mengurangi efisiensi ya dalam berbagai aspek ya, biaya, betul. kepraktisan dan lain sebagainya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari saya seperti itu Pak Budi. Oke. Nah, ini masih ada waktu kurang lebih mungkin 10-an menit nih ya. Mungkin ada yang kurang jelas Aulia dari apa yang tadi disampaikan Pak Bahar atau Pak Setio. Pak Bahar tadi sudah memberikan masukan banyak sekali ya. Jadi nanti kita perlu menyusun kembali instrumen penelitian yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai di tujuan penelitiannya. Mungkin kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu dari apa yang beliau-beliau sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Permisi Bapak Bahar, saya mau menanyakan sekali lagi Pak. Yang diperlukan berarti adalah parameter outputnya dan inputnya. Kemudian langkah supaya susunan terintegrasi dengan baik. Ya, langkah-langkah eksperimennya nanti secara terintegrasi ya, bukan yang penggalan-penggalan itu. Baik. Dan kemudian terakhir adalah bagaimana teknik analisa hasil eksperimennya dari peningkatan jarak tersebut. Iya, untuk kaitannya dengan tujuan penelitian akhirnya meningkatkan jarak. Nah, sebenarnya itu intinya. Tiga inti itu bisa, bila kita bisa merumuskan, saya pikir penelitian ini sangat bagus. Baik, Pak. Kemudian terima kasih Pak Bahar. Kemudian saya ingin bertanya sama Pak Setio sekali lagi, masukannya tentang ini arahnya kemana nanti kalau misalkan tanpa internet. Dan kemudian menegaskan pertimbangan kenapa tidak menggunakan internet. Betul. Karena kan tadi disinggung bahwa di sini kamu akan meningkatkan jarak kontrol ya kan. Baik, Pak. Sudah tentu kalau dalam bayangan saya jarak kontrol itu pasti selesai dengan IoT gitu kan. Yang penting ada internet, beres. Ya, itu. Gimana tuh? Baik, Pak. Saya coba. Nanti saya diskusikan lagi bersama dosen pembimbing saya. Mungkin istilah sederhana kita itu, misalnya kalau kita memakai infrared misalnya, taruhlah infrared misalnya, nah bagaimana cara meningkatkan jarak kontrol infrared itu? Parameter-parameter apa yang perlu disetting kan begitu? Itu kan apakah ada kondisi lingkungan yang mungkin ikut berpengaruh, seperti tadi saya gimana kalau dia terbentur oleh tembok atau apa? Mengingat ini kan dalam ruangan misalnya. Nah, kan fenomena-fenomena seperti itu sebenarnya yang perlu kita kaji-kaji. Walaupun mungkin konsepnya hanya prototipe atau apa, model, tapi paling tidak sifat-sifat dasarnya kan kita bisa pahami itu. Kita bisa deskripsikan di akhirnya nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas saran dan masukannya. Alia. Ya, Pak. Kalau dulu konsultasi itu kan saya kira gini. Kalau di Banjarmasin itu kan memang gedungnya kan tidak bertingkat tuh untuk kampus kita di Banjarmasin. Tapi Banjarbaru itu sangat-sangat ideal untuk nanti perangkat ini diuji coba. Dalam artian kalau misalkan dia sudah terkoneksi baik ya antara Android dengan si master controllernya itu. Nah nanti Banjarbaru itu kan ada 4 lantai itu gedungnya tuh. Saya kira kalau menggunakannya secara internal itu mungkin hanya perangkat lampunya aja yang di internal ya. Tapi untuk uji cobanya nanti secara teknis eksperimennya itu kan di Banjarbaru itu kan banyak perangkat WiFi yang berseliweran tuh. Maksudnya dalam artian ada banyak SSID yang ada di sekitaran kampus kita itu. Nah, kemudian nanti kan si Aulia juga punya SSID sendiri untuk kaitannya dengan kontrolnya ini. Nah, perangkatnya nanti itu bisa dicoba dipasang di beberapa titik gitu ya. Kemudian, tapi Aulia harus menginventarisasi dulu kira-kira perangkat WiFi yang ada di situ ada berapa banyak yang di antara 2 gedung di SIMIK Banjarbaru, kampus Banjarbaru, kemudian SSID yang
deteksi di situ berapa banyak, kemudian titik-titik WiFi extender yang ada di situ di mana saja, kemudian perangkat master controlnya tadi Aulia letakkan di mana, kemudian nanti itu bisa dikontrol dari jarak berapa. Kalau diletakkan di sini jaraknya sekian, kalau diletakkan di sini jaraknya sekian. Itu yang nanti tadi itu yang saya maksud sebagai salah satu faktor parameter input ini. Sehingga nanti Aulia bisa mengamati dari sekian banyak proses penempatan tadi, kemudian dari sekian banyak, kalau diletakkan di parkiran misalkan ya, itu WiFi yang mempengaruhi itu SSID-nya ini. Jadi Aulia catat semua nanti di situ. Jadi saya kira mumpung sekarang belum full offline ya kuliahnya, itu eksperimennya bisa dengan leluasa dilakukan di sana di Banjarbaru. Apalagi ada kawan-kawan yang bisa bantu di situ, ada Pak Ruslan itu kan yang atau Pak Pahdi yang menguasai kaitannya dengan infrastruktur jaringan yang ada di situ. Jadi saya kira tidak masalah ya. Tadi kalau nyeting Wemos dan aplikasi Bing di itu kan saya kira tidak masalah. Aulia mungkin bisa nanti sudah langsung kerjakan itunya. Cuma nanti intinya pada saat eksperimen aja penempatan itu, sehingga tadi yang ingin dicapai di tujuan kata Pak Setio dan Pak Bahar itu kan bisa diamati dengan jelas hasilnya gitu nanti dengan parameter tadi itu banyak macam-macam tadi gitu ya. Nanti ya saya minta amati juga itu si Wemos-nya punya TX berapa miliwatt gitu. Jadi kemudian si Android-nya juga berapa miliwatt ininya kekuatan terimanya ya. Itu untuk jadi parameter dan spesifikasi, karena beda nanti handphonenya Pak Bahar dengan handphonenya Pak Setio, handphonenya Aulia itu beda-beda itu nanti. Akan lebih bagus kalau misalkan nanti ada beberapa perangkat yang dicoba juga. Oh, dengan perangkat ini itu jarak kontrolnya bisa lebih bagus dengan posisi yang sama gitu. Nah, jadi itu yang tadi dimaksud oleh Pak Bahar. Jadi yang dimaksud terintegrasi tadi kurang lebih seperti itu Aulia. Semuanya masuk di awal sebelum kita melakukan pengujian gitu. Baik, saya kira waktunya sudah habis. Ini kan ada lanjutan lagi. Pak Bahar, sudah tidak ada lagi ya Pak Bahar? Ya. Pak Budi, mungkin perlu gambaran sedikit Aulia. Nanti alatnya ini ketika jadi itu letaknya itu di bagian mana lampunya sebenarnya? Kalau kita asumsikan lampu yang ada di kampus gitu. Ya, mungkin inilah yang dibilang Pak Budi tadi, itu mesti bereksperimen, bukan tidak hanya pada satu titik. Ya. Apakah nanti pada setiap lampunya atau gimana gitu kan ya? Nanti boleh ditemukan yang lebih tepat seperti apa gitu. Baik, Pak. Ya. Jadi Aulia ya, silahkan ditutup dulu adanya presentasinya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas semua saran dan masukannya. Nanti setelah ini insya Allah saya akan perbaiki dengan dosen pembimbing saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Aulia kalau sudah tidak ada ini boleh meninggalkan Zoom meetingnya.